Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat dan saudaraku dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uce, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah sahabat tani, beberapa hari yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana pengadaan bibit dan juga cara menangani bibit tatkala sampai di tempat kita setelah kita lakukan proses pemesanan. Nah maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang media tanam yang harus kita siapkan, apa saja komposisinya, baik itu nanti untuk kita siapkan untuk polybag kalau kita melakukan pemesanan dari via online. Nah kemudian bagaimana cara kita melakukan atau mempersiapkan lubang tanam untuk persiapan proses penanaman. Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini sahabat tani. Untuk itu sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe agar channel kita ini ke depan terus maju dan berkembang. Nah sahabat tani, bagaimana proses penyiapan media tanamnya, baik nanti yang akan digunakan media di dalam polybag dan juga media yang kita siapkan di dalam lubang tanam, agar tanaman yang kita tanam nanti betul-betul dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik, terutama dari segi perakarannya. Karena kalau perakarannya tumbuh dengan sehat, maka batangnya akan tumbuh maksimal, demikian juga buahnya sahabat tani. Dan juga yang terpenting bagaimana kita mencegah penyakit dari awal, dari proses penanaman, sehingga tanaman pisang kita dapat hidup dengan baik hingga jangka panjang sahabat tani. Langkah berikutnya sahabat tani, yaitu kita akan mencampuran bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama pupuk kandang, seperti ini sahabat tani, pupuk kandang yang sudah kita fermentasi dan sudah matang, dan ini dulu kita campurkan dengan arang sekam, juga bahan-bahan organik lainnya. Kemudian bahan yang kita butuhkan berikutnya adalah trichoderma. Nah ini trichoderma ini sebagai agen hayati juga sekaligus untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur, terutama jamur layu fusarium sahabat tani. Nah kemudian bahan lainnya yang kita butuhkan adalah sekam mentah. Nah ini sekam mentahnya kita campurkan dengan serbuk gergaji dan sudah difermentasi sahabat tani. Jadi jangan kita menggunakan serbuk gergaji atau sekam mentah yang sudah yang belum difermentasi. Jadi harus kita fermentasi dulu. Nah pada video sebelumnya sudah kita buat bagaimana cara bagaimana cara kita fermentasi sekam mentah dengan serbuk gergaji. Nah kemudian ini seperti ini, trichoderma tadi kita taburkan semuanya. Sambil itu juga kita tambahkan dengan sekam mentah yang sudah kita fermentasi tadi. Kemudian bahan-bahan ini sahabat tani kita akan mencampurkannya sampai betul-betul rata dan menyatu sahabat tani. Jadi bahan-bahan ini, kenapa kita mencampurkan bahan ini, tujuannya adalah untuk memenuhi kriteria standar media tanam yang baik. Apa itu kriteria media tanam yang baik? Yaitu poros gembur remah. Kemudian yang kedua kaya akan unsur hara, yang ketiga kaya akan mikroorganisme yang baik, yang keempat kaya akan bahan-bahan organik, nah yang kelima mampu menyerap air, ya, mampu menyimpan air hingga kapasitas sedang dan mampu menjaga kelembaban. Di samping itu media tanam ini juga tidak gampang padat walaupun dalam jangka waktu yang lama sahabat tani. Nah ini proses ini terus bahan-bahan ini kita campur semuanya sehingga betul-betul menyatu menjadi satu, sehingga tanaman kita nanti dapat menyerap seluruh unsur hara yang kita berikan, dan juga mikroorganismenya juga dapat bergerak dengan baik, sehingga betul-betul lubang tanaman pisang kita yang merupakan rumah bagi tanaman kita betul-betul dalam kondisi aman dari berbagai macam serangan hama penyakit yang mengakibatkan penyakit pada tanaman pisang kita. Nah, ini kita campurkan semuanya sahabat tani sampai betul-betul merata. Nah ini sahabat tani sangat gembur remah. Nah, sahabat tani setelah proses seperti ini, kalau kita menggunakan media tanam polybag, nah ini tinggal kita campurkan saja. Bahan yang ini kita campurkan dengan tanah yang sudah kita sterilkan dengan perbandingan 1:1. Jadi kalau sahabat mempersiapkan media tanam untuk polybag, kemudian ini berikutnya kita akan mencampurkan bahan dengan yang kita sterilkan ke lubang tanam sahabat tani. Nah ini sahabat tani tanah yang sudah kita sterilkan. Jadi tanahnya kita taruh di atas permukaan tanah dengan ketebalan 5 cm, kemudian kita tutup plastik seperti ini.
Nah sahabat tani, langkah ini kita lakukan tujuannya adalah untuk mensterilkan tanah ini agar bebas dari mikroorganisme atau patogen yang jahat. Termasuk juga patogen yang baik pun juga mati sahabat tani dengan sistem ini, termasuk virus, bakteri dan lain sebagainya, sehingga tanah ini benar-benar dalam kondisi netral, jadi bebas dari berbagai macam mikroorganisme yang bisa menjadi pengganggu daripada perakaran tanaman kita. Nah bahan ini sahabat tani, antara bahan yang kita campurkan pertama tadi, kita campurkan dengan tanah yang kita sterilkan ini dengan perbandingan 1:1 ya, 1:1 kita campurkan, baik itu tadi pupuk kandang, sekam mentah. Nah ini seperti ini hasilnya sahabat tani, sangat gemuruh sekali. Kalau sudah seperti ini nanti kita bisa pastikan bahwa pertumbuhan perakaran daripada tanaman pisang kita akan tumbuh dengan baik. Nah ini lubang tanam yang kita siapkan, dan ini lubang tanamnya sahabat tani kita gali dengan ukuran 60 x 60 x 60 cm. Sengaja saya buat lebih besar, tujuannya agar lebih banyak bahan media tanam yang bisa kita masukkan ke dalam lubang tanam ini sahabat tani. Nah ini kebetulan ini area perkebunan saya bagian pinggir yang sebelumnya kita tanamin tebu yang dikonsumsi, dan ini kita lakukan proses penanaman juga, menanam pisang. Adapun pisang yang kita tanam ini pisang barangan sahabat tani. Nah inilah proses sterilisasi dan solarisasi sahabat tani, sehingga lubang tanam ini pun juga betul-betul dalam kondisi steril juga, sehingga virus, bakteri, termasuk mikroba yang bisa menjadi pengganggu perakaran tanaman kita semuanya dipastikan dalam keadaan mati sahabat tani. Nah ini proses solarisasinya. Kemudian langkah berikutnya adalah bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi, kita lakukan bahan yang kita buat tadi kita masukkan ke dalam lubang tanam sahabat tani. Nah ini lubang tanamnya seperti ini, jadi agak besar, sehingga bahan-bahan media tanam yang kita siapkan tadi bisa kita masukkan semuanya, sehingga di dalam lubang tanam ini unsur haranya dapat tersedia dengan baik sahabat tani. Yang saya katakan tadi kaya akan unsur hara. Nah, seperti ini kita masukin. Setelah kita masukin seperti ini, kita masukin semuanya. Setelah ini sahabat tani, baru kita lakukan lagi penutupan dengan plastik lagi, dengan tujuan untuk solarisasi. Solarisasi ini bertujuan untuk mengembalikan kelembaban tanah hingga kondisi seperti sebelum kita lakukan penggalian. Nah di samping itu juga proses solarisasi ini juga agar bahan-bahan yang kita masukkan ke dalam lubang tanam tadi juga bereaksi secara sempurna dan menyatu. Di samping itu juga kita tutupnya dengan plastik seperti ini juga untuk menghindari kalau ada air hujan sahabat tani, agar tidak tergenang pada area yang sudah kita siapkan. Nah hal ini kita siapkan sahabat tani, yaitu 7 hari sampai 10 hari sebelum kita lakukan proses penanaman. Makanya saya sampaikan kepada sahabat tani, sebelum kita memesan bibit, kita harus mempersiapkan dulu lubang tanamnya, sehingga begitu bibit nyampe, nah tinggal kita masukkan, karena lubang tanamnya sudah lengkap semua dengan media tanamnya, termasuk tadi yang kita persiapkan media tanam di polybag kalau sahabat tadi memesannya via online. Nah sahabat tadi seperti ini cara kita mempersiapnya. Kemudian berikutnya adalah proses persiapan pemasukan bibit ke dalam lubang tanam. Ya setelah 10 hari kita lakukan proses ini. Nah ini tanah-tanah yang kita masukkan tadi tentunya harus kita keluarkan terlebih dahulu. Ya kita keluarkan sebagian, tidak semuanya sahabat tani, karena ini lubang tanamnya cukup dalam 60 cm. Ya juga ada juga bahan media tanam ini kita jadikan sebagai pondasi bagi bonggol pisang yang kita masukkan tadi, sehingga nanti posisi bonggol berada kurang lebih antara 40 sampai 50 cm sahabat tani, jadi tidak terlalu dalam. Nah seperti ini bibitnya, ini bibit yang baik. Nah seperti ini kita masukkan saja ke dalam lubang tanam, dan dengan bibit seperti ini sahabat tani, itu pertumbuhannya akan lebih maksimal daripada kita menggunakan anakan dewasa ataupun anakan yang dari polybag sahabat tani, beda. Nah ini kita masukkan semuanya, maksud saya bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi kita masukkan lagi, kita tutup dengan tanah. Nah bagian atasnya
kita tutup dengan tanah biasa yang ada di sekitarnya. Oke sahabat tani, itulah tadi cara kita menyiapkan media tanam, dan itulah cara yang selalu saya lakukan sahabat tani. Sebelum kita lakukan proses penanaman, kita gali lubangnya, kemudian kita siapkan media tanamnya seperti tadi bahan-bahannya, dan dengan media tanam seperti ini kita berharap tanaman kita bukan hanya hidup tumbuh dan berkembang dengan baik, namun juga hasilnya maksimal dan dapat mencegah berbagai macam serangan hama penyakit terutama yang berada di dalam tanah. Terima kasih untuk sahabat tani telah mengikuti saya, dan terima kasih juga atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.